Jikalau biji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima, di mana tinggal 1 minggu lagi menuju Minggu Sengsara, dan yang akan berpuncak pada Minggu Paskah. 4 minggu telah kita lewati dengan berbagai aksi puasa dan pantang. Itu semua kita lakukan supaya menghantar kita semakin menghayati momen Paskah yang akan kita rayakan nanti. Perjuangan kita memang terkadang tidak mudah. Seringkali kita menemui tantangan yang menghadang dan godaan yang merayu. Namun, terlepas dari kemampuan kita untuk mengatasinya, di dalam hal-hal ini justru menjadi faktor-faktor penyemarak hidup kita. Hidup kita menjadi semakin berwarna dengan adanya hal-hal seperti ini. Seperti dalam Injil yang kita dengarkan tadi, memang biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Pernyataan ini sekilas memang memperlihatkan fakta kebangkitan dan keberhasilan dari jatuh dan kematian yang dialami oleh biji gandum. Namun, apakah artinya jatuh apabila tidak ada pertumbuhan? Apa gunanya kematian bila tidak ada buah? Ayat ini memang menarik. Untuk itu, saya merefleksikannya lebih jauh dan berusaha untuk menangkap pesan apa yang Tuhan sampaikan pada kita di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Yang pertama, biji gandum itu harus jatuh ke tanah. Pada dasarnya, tanah merupakan media tanam yang paling umum dipakai oleh manusia. Manusia memakai tanah untuk menanam berbagai macam hal untuk melawan gravitasi bumi. Pada tanah, berbagai hal dan makhluk berharap untuk dapat meletakkan dasarnya untuk berdiri. Tanah menjadi hal yang penting dan sekaligus menjadi titik terendah untuk mulai mendirikan sesuatu. Juga, tanah sekaligus menjadi pusat suatu pertumbuhan itu dapat diukur. Untuk kita orang beriman, kita pun perlu jatuh ke tanah untuk memulai pertumbuhan. Kita perlu merasakan hangat dan dinginnya tanah itu yang tidak mungkin dapat kita tolak. Pada tatanan ini, saya boleh menempatkan tanah tempat kita jatuh sebagai sabda Tuhan. Beriman pun perlu berlandas, dan landasan yang paling mungkin bagi kita ialah sabda Allah. Kejatuhan kita bukanlah kejatuhan yang tidak ada arti. Kita tidak dapat jatuh pada segala tempat, tetapi kita jatuh untuk menyelami tanah, supaya tanah dapat menumbuhkan kita. Jatuh pada segala tempat bukan pilihan yang bijaksana. Jatuh kita ialah menyelam pada sabda dan meliputi diri kita dengan sabda itu sendiri. Yang kedua, biji gandum jatuh ke tanah dan mati. Pada bacaan Injil, Yesus menyatakan, jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tindakan kita untuk jatuh menghantar kita pada transformasi diri untuk bertumbuh. Dengan jatuh dan mati, kita menjadi pribadi yang menanggalkan kepribadian yang lama dan bertumbuh pada pribadi yang baru. Jika sebelumnya kita adalah sebuah biji, setelah kematian kita menjadi suatu kehidupan yang baru.
Fenomena seperti ini mungkin pernah melingkupi hidup kita, di mana pada masa-masa sebelumnya kita hanya seorang pribadi yang biasa-biasa saja. Tetapi setelah mengalami kematian di dalam sabda Allah, kita menjadi pribadi yang bertumbuh dengan sebuah misi baru, yaitu untuk berbuah. Sabda Allah yang boleh kita serap menghantar kita pada pemenuhan untuk dapat melakukan misi Allah. Dalam faktanya, pertumbuhan itu tidaklah mudah, dan juga dalam pembibitan tidak mudah untuk melihat apakah semua biji itu sukses untuk bertransformasi dari sebuah biji pada sebuah kehidupan. Tetapi sabda Allah lebih jauh mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi, marilah kita berpikir, apakah mungkin biji yang tidak berhasil bertransformasi ialah biji yang mencintai dirinya sebagai sebuah biji? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hal yang ketiga, biji yang jatuh dan mati akan menghasilkan banyak buah. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia menuliskan, Allah yang akan menuliskan Taurat di dalam hati umatnya, dan dengan hal itu, umatnya akan selalu mengenal Allah. Taurat di dalam hati umat, Allah sendirilah yang menuliskannya. Dan jika demikian, hal ini tidak dapat digantikan oleh hal-hal lain. Umat Allah akan dengan mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena segala sesuatu tertulis di dalam hati mereka. Konteks pertumbuhan biji gandum dan penghasilan buah dapat pula disejajarkan dengan kisah Yeremia. Kita dapat yakin pada fakta keberhasilan dari umat beriman tidak terlepas dari pembatinan sabda Allah di dalam hatinya. Sabda Allah yang diletakkan di dalam hati menjalar pada seluruh diri orang tersebut yang melakukan dan menjadi berhasil dalam kehidupannya. Tentang persoalan buah bukanlah ukuran dari pertumbuhan, melainkan hasil atau konsekuensi dari pertumbuhan itu sendiri. Serentak terus bertumbuh, buah-buah akan terus bermunculan. Tentu saja, tentang fakta ini kita dapat melihatnya pada kehidupan dari Yesus sendiri. Sebagaimana yang ditekankan pada bacaan kedua, Kristus telah belajar menjadi taat, yaitu menjalani perintah Bapa dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal yang keempat, transformasi dari biji pada sebuah kehidupan ialah mujizat yang paling nyata. Pokok kehidupan yang bertumbuh dari dalam tanah pada dasarnya bukanlah hal yang biasa saja. Siapa yang pernah berpikir untuk menghidupkan yang mati hanya dengan pikirannya saja? Hanya Allah yang sanggup untuk melakukan ini. Seperti halnya pertumbuhan biji, keberhasilan transformasi diri kita pada dasarnya bukanlah karena kemampuan pribadi kita, melainkan karya Allah yang memajukan kita untuk mencapai apa yang tidak mungkin kita capai. Kenyataan seperti ini tidak dapat menjadi kebanggaan pribadi. Jika dia mampu untuk menghidupkan, bukankah dia juga mampu untuk mematikan? Layaknya saklar lampu di dalam tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, entah sudah berapa kali kita menjalani masa prapaskah. Menjalani masa prapaskah, sudah sejauh mana pula kita bertumbuh dalam hal iman. Masa prapaskah ialah masa yang khusus dan sangat baik bagi kita untuk bertransformasi. Untuk itu,
pada masa ini, hendaknya kita memanfaatkannya secara baik demi diri kita sendiri, demi transformasi iman kita untuk terus berbuah dari tahun ke tahun semakin banyak buahnya. Semoga